harus merujuk ke tahun 88 ya. Iya. Kalau IKA Alilas Mesir merujuk tahun lalu. Sebab apa? punya satu misi yang sama, bagaimana alma mater kekeluargaan bisa menjadi badan yang memfasilitasi teman-teman untuk membantu sebagai pengantar studi. Butuh proses begitu, tidak mungkin langsung. Sehingga prosesnya itu kita bentuk salah satunya di mana? Di alma mater. Itu yang pertama. Kembali lagi bersama saya di Bincang Santai tentang Alma Mater KKS. Tadi kita udah bincang tentang Alma Mater IAD, IKA Aliklas, dan Beko nih. Sekarang kita kedatangan bintang tamu yang baru lagi. Ada Hikmat, Kakas, dan IKPM. Mungkin perkenalan dulu ya dari Kanda. Nama saya Sudirman, asal dari Kalimantan Utara. Kuliahnya disebut? Bisa. Oh, oke. Kuliah Lugo Arabia. Sekarang tingkat 3 naik ke tingkat 4. Masya Allah. Jadi lancar ya dari tingkat 1. Alhamdulillah. Dari sampingnya? Perkenalkan, nama saya Mustawi Jamaluddin, asal dari Sengka, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Saat ini kuliah di Fakultas Usuluddin tingkat terakhir. Insyaallah mudah-mudahan tahun ini lancar ya Rob. Amin. Naik tingkat 4 ya? Atau udah tingkat 4? Tingkat 4, tapi bentar lagi ujian untuk dosanya. Ya Rob. Ya, mungkin abang yang ganteng di samping gitu, yang paling ujung. Bismillah, nama Muhammad Taufikul Hidayah Nurwaris, asal dari Pangkajene Kepulauan alias di Tonasa. Sekarang kuliah di Universitas Al-Azhar jurusan Usuluddin. Jadi gini, Bu. Tadi kita sebelumnya udah ngebahas tentang ini Alma Mater Aliklas kan, ya di Beko ini dari segi sejarah dan lain sebagainya. Nah, di bincang santai ini saya juga ingin bertanya-tanya kepada para bintang tamu kita ini tentang sejarah dan menjelaskan sedikit alma maternya itu sendiri. Mungkin dari ini dulu ya, yang baju hitam. Kan Kakas dulu. Mungkin bisa menjelaskan Kakas itu apa, sejarahnya gimana, dan sebagainya. Oke, saya ingin menjelaskan sedikit apa sebenarnya itu Kakas. Yang pertama, organisasi ini didirikan pada hari Sabtu tanggal 13 Safar tahun 1415 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 22 Juli 1994 Masehi. Berarti bersamaan dengan ini ya, bersamaan dengan apa tadi? IAD gitu. Kurang lebih bersamaan lah. Kemudian pada saat itu Al-Mater ini atau Kakas Mesir ini pada saat itu berjumlah sebanyak 47 orang, 5 orang untuk program S2, kemudian sebanyak 42 untuk program S1. Kemudian Kakas Mesir ini sendiri singkatan dari Ikatan Alumni dan Keluarga Asadiah di Mesir. Adapun tujuan dibentuknya Al-Mater Kakas ini yang pertama adalah untuk bersifat pendidikan, kekeluargaan, dan sosial. Kemudian yang kedua, membina dan menjaga ukhuwah Islamiyah di kalangan anggota Kakas itu sendiri. Kemudian yang ketiga, menciptakan insan akademis yang beriman, berilmu, berkreasi, bertanggung jawab, serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sering disebut dengan Pancalogi Kakas Mesir. Abang Mustawi ini tegang sekali. Ya. Santai aja kita kan ngobrol. Siap. Mungkin minum dulu Bang, minum dulu. Nah, ini kan tadi Kakas ini kan udah berdiri sejak berapa tadi? 94. Dari 94 itu ke 2020 sekarang, apa pernah vakum atau gimana? Ya, pernah vakum beberapa tahun. Ini kan Kakas ini berdiri sejak 1994. Itu
yang pertama diketuai oleh Gurta Dr. Muhammad Zuhri Abu Nawas LC. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Gurta Anwar Sadat. Kemudian dilanjutkan Gurta Agus Maskur Ali. Kemudian Gurta Nasir Amin. Kemudian Gurta Agusti Hatta. Kemudian Gurta Amri Rahman. Kemudian Gurta Ali Syari Kahar. Kemudian Gurta Samsir Nasir. Ini Gurta Samsir Nasir ini periode dari 2004 sampai 2005 itu berjalan dengan maksudnya tanpa pakung. Kemudian setelah tahun 2005 ini sempat pakung beberapa tahun. Kemudian dilanjutkan pada tahun sekitar tahun 2010 oleh Kanda Ahmad Ali yang biasa kita kenal Kanda Dion. Kanda Dion, keren namanya. Kanda Dion. Kemudian setelah Kanda Dion ini sempat lagi vakum beberapa tahun. Kemudian sempat vakum beberapa tahun. Kemudian pada tahun 2018 ini kembali ditertibkan kembali untuk menjangkau semua anggota-anggota, kemudian untuk silaturahmi juga. Dan pada saat itu saya sendiri yang ditunjuk sebagai ketua. Luar biasa tadi. Tapi ketua yang sekarang gimana? Ya, ketua yang sekarang ini setelah 1 tahun saya dimisioner karena sudah selesai masa jabatannya. Kemudian diganti oleh saudara Akmal Solihin sampai sekarang. Nah, tadi itu dari kakak sendiri. Kita beralih ke Hikmat. Hikmat itu nama asli atau ada nama lainnya? Nanya nih. Iya. Masa aku didiam. Hikmat ya, kita bicara hikmat nih. Ya, kalau hikmat ini kan sama kayak Kakas, singkatan gitu. Hikmat nih panjangannya Himpunan Mahasiswa Al Khairat Mesir. Kalau hikmat nih kan buat alumni Al Khairat. Ya. Buat alumni Al Khairat yang melanjutkan studi baik S1 maupun S2 di Mesir. Maka disebutnya hikmat. Tapi alumninya itu dari Madrasah Pondok Pesantren Al Khairat yang pusatnya sekarang ada di Palu. Udah lama berdirinya? Udah lama sekali. Pendirinya mau tahu nggak? Iya. Pendirinya itu ya ini kan Al Khairat nih Pondok Habaib ya. Pendirinya itu Habib Idrus bin Salim Al Jufri. Allah. Tahu nggak? Dari mana? Keturunan. Iya. Saya bukan Habaib. Enggak, masa nggak tahu? Itu loh yang mencetus bendera merah putih. Wow, luar biasa sekali. Mau tahu syairnya nggak? Iya, apa? Boleh. Kullu ummatin laha ramzun izzun wa ramzuna hamra wal bedo. Setiap umat ada lambang kemuliaannya. Kemuliaan kita itu tuh merah putih. Merah putih, luar biasa sekali. Itu salah satu syairnya itu terus waktu kemerdekaan. Kemerdekaan proklamasi. Ya. Tapi Hikmat ini datang alumni pertama. Maksudnya angkatan pertama tahun berapa datang ke sini? Angkatan pertama itu ya termasuk cucu Habib Idrus tuh Habib Segaf yang ngirim anaknya ke Mesir. Setelah pulang sekarang alhamdulillah masih hidup. Sekarang jadi sekarang alhamdulillah jadi ketua PB Al Khairat. Al Khairat ini kan kalau ya termasuk banyak lah ya. Cabangnya itu lebih dari 1.000. Khusus di Indonesia bagian timur. Sampai saya orang Kalimantan loh, padahal pusatnya di Palu. Karena ada madrasahnya di Kalimantan. Termasuk dari Gorontalo, Maluku seperti Ternate, dan kalau daerah Kalimantan ya Kalimantan Timur ada, Kalimantan Utara ada. Jadi pas berdirinya Hikmat di sini itu awal angkatan pertama atau angkatan berikutnya. Kalau angkatan pertama kan itu saya kurang tahu. Kalau angkatan pertama, tapi yang saya tahu karena saya baca DRT Hikmat kan. DRT Hikmat itu katanya didirikan pada tahun 12 April 1997. Lebih adik dari IKK semua ya. Beda 3 tahun aja.
Enggak. Dia adik juga dari Baikuni. Masih ada kakaknya satu. Iya. Jadi 97 dia ini Iya. ini masih sebatas nama atau udah terdaftar? Daftar. Itu dulu Ustadz Abdurrahman Bahmid dulu yang dirikan. Sempat dikunjungi ya Ustadz Abdurrahman Bahmid 2 tahun yang lalu nggak salah kesini. Sekarang sudah jadi anggota DPR provinsi. Mantap. Oh, ternyata yang Alumni, sedangkan Ustazah Huzaimah atau Ustazah Huzaimah nggak? nggak tahu. Oh, yang Masa nggak tahu astaga. Ustazah Huzaimah itu dari Hikmat, dokter pertama orang Indonesia di Mesir. Iya. Doktoro. Sekarang mereka beli di Indo. Iya. Ngajar. Apa ya? Dulu sempat rektor apa? Yang perguruan Al-Qur'an di Indonesia ini. PTI. Bukan yang Jakarta, bukan. IKI. Oh, Ipki. Bukan IPKI. Cut. IIKI. Institut Ilmu Quran kan? Iya itu. Rektor. Nah, itu dari Hikmat juga. Nah, tadi itu dari Hikmat, IKPM gak mau kalah. Ya kan? Mungkin IKPM Somalia. Somalia itu apa? itu singkatan dari Sulawesi, Maluku dan Irian Jaya. Tapi pusatnya tetap di IKPM Kairo kan? Iya. Dibentuknya kapan nih Somalia ini? Ini dibentuk cabang atau berdiri sendiri atau gimana gitu? Ini dibentuknya tuh di bawah naungan KKS IKPM Somalia kan. Jadi dari timur Indonesia itu dibentuk baru kemarin 1 bulan yang lalu. Bulan ini. Tanggal 15 Agustus. Beda jauh ya dari 94 ke ini. Kalau masa ini IKPM. Jumlah anggotanya berapa sekarang? Kalau sekarang yang di grup tuh ada 30-an lebih. Ya paling yang aktif 30 orang. Beliau Anda sendiri sebagai ini ya, ketua. Ya, ketua nomor 2. Nomor 2 ya. Berarti nomor 1 masih ada. Masih ada. Terus nolnya masih ada juga. Luar biasa sekali nih para bintang tamu kita kali ini. Ini saya lebih ini bertanya-tanya kepada IKKAS ini. IKKAS sendiri maksudnya program kerjanya yang membuat vakum tahun itu 2005 apa ya? Sebenarnya apa yang membuat vakum pada 2005 itu? Yang membuat vakum itu bukan karena programnya, tapi karena tidak ada anggotanya. Makanya sempat vakum beberapa tahun. Oh bisa, padahal angkatan pertama banyak loh. Kenapa 2005 nggak ada yang datang? Dan mungkin yang saya tahu itu pada saat itu tidak ada lagi anggota yang datang. Kemudian vakum beberapa tahun, kemudian ada lagi. Kalau pondok pesantren ini IKKAS pusatnya, maksudnya pondoknya di Indonesia itu di mana? Kalau pusatnya ini di Sengkang, Kabupaten Wajo. Tapi kalau cabang ini banyak. Ada yang dari Tenggara, Kalimantan. Iya. Hikmat 1000 lebih. Dari SD, TK sampai perguruan tinggi. Diminum dulu. Dari tadi ini nggak ada yang minum. Untuk ini apa namanya? Untuk Hikmat sekarang jumlahnya berapa? Jumlahnya sekitar 50 lebih kalau nggak salah. Waktu saya LPJ itu kan dihitung tuh. Apa kemarin waktu pembelian saya itu kan dihitung yang hadir. Sekitar 50 lebih. Semuanya dari Pondok Al-Khairat. Kalau di ADRT Hikmat ya, itu kan anggota ada 2, anggota biasa sama anggota biasa. Semua istimewa. amatir kayak gitu ya? Iya begitu. Biasa dan luar biasa gitu. Tapi ini dikhususan Hikmat loh, dikhususin buat Hikmat beda sama yang lain. Kenapa? Hikmat itu anggota biasanya, itu kan KKS senior saya pernah ngomong. Kalau KKS itu dulu kan ada alma mater itu kan ada Yadi sama Hikmat dulu yang aktif. Dua itu aja. Ya dulu. Jadi katanya anggota kalau ada orang KKS, orang Sulawesi yang khususnya dari Indonesia Timur ya, yang Maluku, Ternate atau di bagian mana saja yang tidak memiliki alma mater, mereka masuk ke Hikmat. Nah, itu anggota istimewa.
Nah, sedangkan anggota biasanya itu yang dari yang pernah berstudi di perguruan Al-Khairat di Indonesia. Jadi program-programnya tetap jalan ya sekarang? Alhamdulillah. Program yang paling ini, the best lah, apa itu? Apa ya? Kalau sebelum-sebelumnya itu saya minum dulu ya. Sebenarnya saya mau menciptakan yang terdebes lah masa jabatan saya. Iya. Cuma gara-gara corona. Baru nih, sebentar bulan 9 kayaknya. 9 udah ini ya penggantian lagi. Gara-gara corona ini ya enggak terjalan yang the best lah. Bagaimana? Corona mah emang ini. Jahat ya. Halang. Salah satu yang corona menghalangi. Iya. Ini sebagai ketua yang bentar lagi ini kan diganti. Siap. Harapan dan keinginannya buat ini para anggota Hikmat ke depannya apa? Buat kedepannya ya. Ya semua juga yang mungkin mau agar lebih baik ya. Pasti yang lebih baik. Ya itu saya inginkan baik di akademik maupun non akademik. Karena program saya kemarin kan, mau tahu nggak? Apa? Kan saya kan lebih condong ke pendidikan. Bahwa saya tuh bertekad sebelum jadi pejabat itu bahwasanya baik yang maba itu, yang baru anggota-anggota baru Hikmat tuh, saya mau kenajahan mereka tuh di atas 80%. Dan itu terjadi. Alhamdulillah. Nah, kedepannya lagi jangan cuma tingkat 1 doang. Kalau bisa 2, 3, 4 lancar. Semua. Iya. Pasti. Selama saya masih di sini, saya pantau. Anggota Hikmat, khusus anggota Hikmat ya. Iya. Kalau anggota lain ketuanya lah. Abis ini para anggota Hikmat milih lagi itu. Nah itu. 2 periode, bahkan 3 periode sampai 3 nantinya, amin ya. IKPM Somalia sendiri programnya apa aja sekarang? Kalau bicara masalah program, ini kan baru terbentuk, jadi masih zong. Jadi kedepannya tuh belum ada planning. Ya paling tertulis itu ulangi lagi. Iya, cuma terpintas di benak, habis itu lupa lagi. Ya kan IKPM Somalia itu baru kemarin. Ini dibuat karena apa? Kenapa nggak ini aja? Langsung di pusat aja itu IKPM Kero. Nah, itu kalau setahu saya ya, biar anggota IKPM yang dari Indonesia Timur ini ada dinaungi KKS juga kan. Kan sebelumnya kurang sedikit gitu kan anggotanya, jadi susah juga dikontrol. Jadi sekarang dibentuk kayak alma mater baru di bawah naungan KKS biar gampang dikontrol semua gitu. Tahun ini anggota IKPM dari KKS berapa orang? Ada tadi 30-an lebih. Sebenarnya yang datang, yang baru datang. Yang baru datang. Tiga orang. Iya. Jadi pimpinannya satu untuk semua atau beda-beda gitu? Pimpinannya ada 3 untuk semuanya. Beliau-beliau itu alumni Mesir ya? Kalau pertama saya jelaskan tuh ada Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal. Beliau ini alumni dari Madinah, S1-nya. Habis itu S2-nya lanjut di Kairo. Tapi nggak tahu ya Al-Azhar atau tidak. Nanti nggak selesai soalnya almarhum bapaknya beliau tuh waktu itu meninggal, pendiri Gontor. Jadi beliau dipanggil untuk ini. Untuk melanjutkan bapaknya. Habis itu ada Kiai Haji Syukri Zarkasi. Ini juga anaknya dari pendiri Gontor. Nah, beliau ini yang Kairo Al-Azhar. Seangkatan dengan Gus Dur, mantan presiden almarhum. Sama siapa lagi lupa satu gitu. Nah, yang ketiga ini ada almarhum Kiai Haji Samsul Hadi Habdan. Ini saya kurang tahu untuk biografinya beliau dulu sekolah di mana. Ya itu. Kenapa harus Somalia gitu? Kenapa enggak IKPM IKPM Timur? Kenapa harus Somalia? Oke. Jadi dulu pas santri itu, kalau di Mesir kan kita ada namanya kekeluargaan. Kalau di Gontor kita namanya konsulat. Jadi hampir sama itu, kekeluargaan sama konsulat. Kalau di Mesir kita namanya KKS, di Gontor kita namanya Somalia, Sulawesi, Maluku, Irian Jaya. Nah,
Itu kita tiap pondok itu alhamdulillah ada banyak, misalkan Gontor 1 ada 100-an lebih anggotanya yang dari timur Indonesia, di Gontor 2 sampai di Gontor 6. Kalau di Gontor Sulawesi ini semuanya Sulawesi. Kalau di kakak sendiri gimana? Yang kebanyakan di anggotanya biasa atau luar biasanya? Sebenarnya ini KKS ini campur-campur sih. Ada yang anggota biasa, ada anggota luar biasa. Tapi ya kebanyakan anggota luar biasa. Maksudnya dia itu tetap ini kan dari KKS ini diambil dari alumni dan keluarga. Maksudnya keluarga ini ada mungkin dari orang tuanya atau mungkin pimpinan pondoknya seperti kan Anda ini. Ini pimpinan pondoknya kan dari asal dia dan lain sebagainya. Ini biasanya itu diambil dari sana. Tapi sekarang IKKAS masih tetap aktif ya programnya? Gitu. Kalau untuk sekarang lagi vakum karena corona. Ya maksudnya sebelum corona lah. Ya, gitu. Ya sebelum corona itu kita masih sempat kumpul-kumpul silaturahmi. Ada berapa program IKKAS? Kalau IKKAS itu ada secara akademik. Tapi anunya KKS ini lebih kepada silaturahmi kepada anggota, bersama anggota lah. Kalau soal pendidikan dikasih ke KKS atau gimana? Iya, biasanya sih untuk pendidikan itu kebanyakan di KKS. Ya, sebenarnya peranan alumni atau alma mater ini sangat penting sebenarnya, karena setiap alumni itu harus mengetahui situasi dan kondisi masyarakat kita saat ini, karena kan setiap masyarakat itu beda-beda, ada dari golongan petani, ada di golongan pejabat, ada golongan buruh, ada golongan pelajar. Jadi dari semua ini kita harus mempelajarinya. Maksudnya dalam menyampaikan dakwah atau pesan-pesan secara Islam itu harus beda-beda. Menyampaikan kepada petani itu beda caranya, menyampaikan kepada buruh itu juga beda. Makanya dari sinilah peran alumni dituntut supaya bisa mempatrol semua ilmu-ilmu yang dipelajari kan yang telah kita pelajari di sini, kemudian nanti kita salurkan kepada masyarakat umum. Oke, karena kita udah bincang terlalu lama kan gitu tadi. Kita tutup bincangan kita kali ini. Mungkin lain kali kita bisa bincang lagi, tapi bincangnya tuh bukan perkenalan tapi diskusi gitu. Gimana? Mantap kali. Buat teman-teman sekalian, itulah tadi alma mater yang ada di bawah naungan KKS. Saya jelaskan lagi, ada IADI, Kaliklas, Baikuni, Hikmat, IKPM, dan IKKAS. Mungkin itu saja perkenalan alma mater kali ini. Buat teman-teman, tungguin video dari Wawasan TV selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.